Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Auditing Syariah. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi terkait dengan audit terhadap kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro, dan penempatan pada bank lain. Atau bisa juga kita sebut sebagai kas dan setara kas. Mulai dari sesi ini, kita akan membahas bagaimana auditor mengaudit laporan keuangan bank syariah, mulai dari akun-akun yang ada di neraca. Dan kita awali materi ini dengan audit atas kas dan setara kas. Pertama, tentu kita sebagai auditor perlu mendapatkan gambaran seperti apa penyajian transaksi dari kas dan setara kas di bank syariah. Dan tentu saja penyajian ini akan sama dengan entitas-entitas yang lain. Di hadapan kita, sebagaimana kita lihat, ini adalah gambaran dari laporan posisi keuangan ya dari salah satu bank syariah. Di sini kita bisa lihat ada kelompok aset, kemudian juga ada kelompok liabilitas, kemudian juga ada kelompok dana syarikat temporer, dan di halaman berikutnya ada kelompok ekuitas ya atau modal. Nah, kita lihat dari sisi aset, kita mengetahui bahwa ada beberapa akun yang dimiliki oleh bank syariah yang tergolong dalam aset. Yang pertama ada kas, kemudian yang kedua ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia, kemudian ada giro pada bank lain. Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Sedangkan akun-akun yang lain kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Oke, next. Setelah kita memahami seperti apa gambaran besar dari penyajian kas dan setara kas di dalam neraca, kita perlu mengetahui seperti apa definisi ya dari kas dan setara kas di industri perbankan itu. Di industri perbankan kita tahu bahwa kas itu ada yang berbentuk kas ya. Tentu saja ini nanti bentuknya ada yang bentuk kas operasional untuk kebutuhan operasional bank. Ada juga kas yang konteksnya adalah kas di teller ya, yang merupakan kas yang dipakai oleh bank untuk bertransaksi dengan nasabah di perbankan. Kemudian ada kas di ATM ya, yang ini juga merupakan jenis kas ya yang unik yang ada di industri perbankan. Kemudian yang kedua itu ada giro pada Bank Indonesia. Sebagaimana kita tahu, Bank Indonesia merupakan bank sentral dan di dalam peraturannya mewajibkan setiap bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank syariah, itu diwajibkan untuk menempatkan giro wajib minimum, gitu ya. Aturannya juga ada dibuat oleh Bank Indonesia. Kemudian juga ada giro pada bank lain, ini juga dalam rangka transaksi likuiditas ya antar bank, di mana bank pada kala tertentu itu kemudian memiliki kelebihan likuiditas sehingga agar dananya tidak idle dan itu bisa memberikan hasil, maka bisa ditempatkan di bank lain ya dengan satu rate return tertentu seperti itu. Kemudian terkait dengan standar akuntansinya, sebelum tahun 2011 sebetulnya industri perbankan itu memiliki PSAK sendiri ya, itu PSAK 31 gitu ya. Namun PSAK ini telah dihapus ya akibat adanya konvergensi dengan IFRS ya, seperti itu. Kemudian untuk lebih detailnya industri perbankan ya yang di lead oleh Bank Indonesia itu juga kemudian mengeluarkan yang namanya PAPSI ya, yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Di mana PAPSI ini adalah seperti penjelasan lebih detail dari satu PSAK dalam konteks industri tertentu gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa PSAK yang diterbitkan di Indonesia itu konteksnya adalah
transaksi ya, di mana ia bisa dilakukan oleh industri apapun. Nah, namun kemudian di industri masing-masing itu kemudian bisa menerjemahkan konteksnya di industri mereka. Bank Indonesia itu kemudian menerbitkan yang namanya FAPSI 2013 ya, dan masih berlaku sampai saat ini. Dan tentu saja beberapa pengaturan itu kemudian perlu diupdate ya oleh perbankan sendiri. Oke, kemudian berikutnya lebih detail kita bahas apa itu kas gitu ya. Kas memiliki beberapa karakter unik gitu ya. Yang pertama, dia bisa berbentuk uang kertas atau uang logam gitu ya. Kemudian dia juga bisa berbentuk dalam uang rupiah atau mata uang asing. Kemudian yang ketiga, dia juga dipakai sebagai alat pembayaran yang di Indonesia. Dan yang paling penting karakteristiknya adalah dia merupakan aset yang liquid ya, atau dengan mudah ya dapat dicairkan dan tidak dapat menghasilkan ya. Sebuah kas itu baru bisa dapat menghasilkan kalau dia dikonversi menjadi instrumen aset yang lain gitu. Misalnya ditempatkan di bank gitu ya, diinvestasikan dan kemudian di bank industri perbankan kas itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah besar, ini dalam konteks adalah kas yang digunakan oleh teller gitu ya. Kemudian ada kas kecil, ini konteksnya adalah untuk operasional perbankan sebagai sebuah perusahaan. Kemudian juga ada kas di ATM ya. Kemudian juga ada kas dalam perjalanan atau cash in transit ya, di mana transaksi itu belum selesai untuk kemudian dijalankan ya dalam waktu tertentu. Next, berikutnya adalah penempatan pada Bank Indonesia ya. Apa yang kita maksud dengan penempatan pada Bank Indonesia? Dalam konteks ini penempatan pada Bank Indonesia ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah berbentuk giro ya, seperti yang disampaikan adalah giro wajib minimum ya. Kemudian selain itu yang sifatnya opsional di mana bank jika memiliki kelebihan likuiditas itu bisa juga menempatkan dananya secara sementara itu di SBIS ya, Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kalau dulu dikenal dengan istilahnya sertifikat wadiah Bank Indonesia seperti itu. Dan instrumen yang sama atau produk yang sama itu juga dimiliki oleh bank konvensional ya dalam bentuk SBI ya, sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang lain itu ada FASBIS yaitu Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ya, dan ini juga merupakan salah satu bentuk penempatan bank di Bank Indonesia. Kemudian giro itu adalah rekening giro bank syariah ya, bisa berbentuk uang rupiah atau asing di Bank Indonesia yang tujuannya adalah untuk penyelesaian clearing antar bank ya, dan besarnya mengikuti kebijakan dari giro wajib minimum ya. Kalau nggak salah angkanya 8% ya, jadi setiap bank itu wajib menempatkan dananya minimal 8% di Bank Indonesia untuk tujuan penyelesaian clearing ya. Clearing itu adalah transaksi antar bank gitu ya. Kemudian berikutnya ada SBIS ya, atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ini merupakan bukti penitipan dana jangka pendek dan akadnya adalah jualah ya, yaitu berbasis fee ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada juga dulu ya disebutnya sebagai SWBI, yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan itu akadnya adalah wadiah ya atau titipan ya, di mana bank nanti akan mendapatkan bonus ya yang diberikan oleh Bank Indonesia. Gitu. Itu yang kita maksud dengan penempatan pada Bank Indonesia. Kemudian kalau kita lihat misalnya di catatan atas laporan keuangan Bank Syariah, kita akan melihat misalnya di sini ada kebijakan akuntansinya, misalnya penempatan pada Bank Indonesia. Ini dijelaskan bahwa bentuknya ada yang giro wadiah pada Bank Indonesia, kemudian juga ada FASBIS, kemudian ada sertifikat Bank Indonesia Syariah, kemudian juga ada term deposit falas syariah gitu ya. Jadi ini yang lebih panjang ya dibanding kalau ini mungkin harian, kalau ini mungkin bisa juga lebih panjang dari itu ya, kira-kira seperti itu. Dan akadnya itu adalah jualah.
Kemudian berikutnya ada penempatan pada bank lain, seperti yang saya katakan, untuk tujuan likuiditas. Kemudian bank itu juga kemudian bisa menempatkan giro pada bank lain. Ya. Kemudian juga ada penempatan pada bank lain, ini tentunya selain dari giro ya, bisa deposito ya dan itu lainnya. Nah, kalau kita kemudian melihat di bank syariah yang tadi, misalnya pada tahun 2019 gitu ya, BSM ya dulu sebelum merger ya, itu menempatkan dana mereka di Bank Indonesia berbentuk rupiah itu sebesar 4,3 triliun ya, karena ini dalam jutaan rupiah ya, 4,3 triliun gitu ya. Kemudian dalam mata uang asing itu 54 miliar ya, seperti itu. Kemudian penempatan ya dalam bentuk fast bis itu sebesar 3, triliun, kemudian term deposit sebanyak 2,2 triliun dan sertifikat Bank Indonesia Syariah itu 850 miliar. Ya, jadi total semua yang ditempatkan itu adalah 11 triliun. Nah, ini juga dijelaskan di sini seperti apa ketentuan ya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait dengan ini. Misalnya peraturan yang terbaru itu terkait dengan giro wajib minimum gitu ya. Di sini jelaskan bahwa setiap bank itu wajib memelihara giro wajib minimum dalam bentuk rupiah itu rata-rata 4,5% dari dana pihak ketiga. Jadi dihitung dana pihak ketiga ya, misalnya dari tabungan, giro, deposito itu berapa totalnya, dan 4,5%-nya itu kemudian ditempatkan di giro wajib minimum, kemudian 1% dari dana pihak ketiga dalam bentuk mata uang asing ya. Jadi kalau seandainya ada dana pihak ketiga dalam mata uang asing itu sebesar 1%-nya itu kemudian ditaruh di giro wajib minimum ya, seperti itu. Nah, ini juga ketentuan-ketentuan yang bisa dijelaskan ya. Jadi nanti dalam konteks memahami industri perbankan khusus untuk transaksi kas dan setara kas, maka kita bisa merujuk ya kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oke, next penempatan pada bank lain ya, itu bentuknya bisa berbentuk giro ya pada bank lain, juga bisa berbentuk non giro ya seperti deposito gitu ya, yang tujuannya seperti yang saya bilang tadi untuk kemudahan transaksi ya atau tujuan likuiditas. Penempatan itu bisa berbentuk investasi seperti SIMA yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank, bisa juga deposito atau tabungan mudharabah atau wadiah ya. Seperti itu. Nah, ini bentuk produk yang ada di industri bank syariah terkait dengan penempatan pada bank lain. Nah, kalau kita lihat misalnya bank syariah sendiri ini punya penempatan pada bank lainnya seperti ini. Kalau tadi adalah giro dan penempatan pada bank Indonesia, kita bisa returnnya. Kalau pasif itu returnnya itu 4 sampai 2,5 gitu ya. Nah, ini imbal hasilnya ya. Kemudian jangka waktunya 1 sampai 4 hari. Kemudian SBS 5,6 itu hampir cukup lama ya. Kemudian term deposit itu 7 sampai 90 hari. Kemudian Bank Syariah Mandiri sebelum merger itu juga menempatkan dana mereka di bank-bank lain, misalnya di dalam bentuk mata uang rial yaitu di NCB Jeddah, kemudian Ar-Rajhi, kemudian juga Riyad Bank. Kemudian juga ada di bank non syariah gitu ya. Nah, ini memang tujuannya untuk transaksi nasabah mereka ya seperti BCA, Standard Chartered gitu ya, kemudian Deutsche Bank, kemudian Sumitomo dan yang lainnya. Sekali lagi ini hanya untuk tujuan transaksi. Nah, kalau seandainya ada return dari bank-bank non konvensional non syariah ini, itu nanti akan ada perlakuan sendiri yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, kemudian berikutnya sebagai auditor kita juga perlu memahami aturan-aturan apa atau regulasi apa yang terkait dengan transaksi kas dan setara kas ini. Kita lihat ya dalam peraturan PBI yang tadi saya jelaskan, kemudian juga ada PBI tentang pengenalan nasabah, juga PBI tentang kewajiban untuk melaporkan uang palsu dan pembobolan ATM, kemudian PBI tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah dan yang lainnya. Ini semua nanti ketika kita menjadi auditor itu kita juga perlu memahami dan membaca aturan ini gitu ya agar kita bisa memastikan bahwa transaksinya sudah sesuai prinsip-prinsip syariah. Oke, next. Nah, kemudian adalah setelah kita pahami seperti apa transaksi dari kas dan setara kas, baik regulasinya gitu ya, dan prakteknya, kemudian kita perlu mengidentifikasi apa risikonya gitu ya, karena kita melakukan audit berbasis risiko ya.
Nah, risiko yang ada di transaksi kas dan setara kas yang pertama adalah risiko operasional, jelas ya, bahwa kas itu kemudian mudah untuk kemudian diselewengkan, kemudian tindakan pencucian uang dan segala macam. Kemudian juga ada risiko likuiditas gitu ya, di mana bank itu kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya ketika ada nasabah yang mengambil uang, itu kemudian banknya tidak mampu untuk memberikan ya, seperti itu. Ya, contoh yang paling konkret seperti tadi, makanya di beberapa internal kontrol perbankan, misalnya jika nasabah mengambil uang dalam jumlah yang banyak, itu mereka mensyaratkan agar mengkonfirmasi sehari sebelumnya, jadi tidak bisa mendadak ya. Misalnya kalau nanti Anda ngambil uang tunai, cash 500 juta gitu ya, atau dalam skala tertentu, itu kemudian Anda harus menghubungi bank terlebih dahulu dan baru besok ya. Kemudian misalnya bisa diambil. Nah, ini tujuannya dalam rangka bank menjaga likuiditas ya, karena bank kemudian terpapar risiko ini. Kemudian berikutnya lah ini adalah risiko yang utama, yang apa ya, yang dominan ya, walaupun ada risiko-risiko lain ya seperti syariah dan segala macam. Kemudian berikutnya adalah kita juga perlu memahami seperti apa akuntansi dan pelaporan dari transaksi kas dan setara kas itu gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di sini kas dan setara kas itu diakui sebesar nilai nominal ya. Misalnya ketika bank menerima tabungan misalnya 10 juta ya dicatatnya penambahan kas sebesar juta. Kemudian jika ia berbentuk mata uang asing, maka kemudian harus dikonversi berdasarkan kurs pembukuan pada saat hari terjadi gitu ya. Kemudian jika bank kemudian menempatkan dana mereka di Bank Indonesia, kemudian mereka mendapatkan bonus, dan itu diakui sebagai pendapatan dan dicatatnya sebagai pendapatan pada saat diterima, ya sebesar nilai yang diterima. Ya. Jika pada bank lain itu diakui pada saat penyerahan, gitu ya, sebesar juga jumlah yang diserahkan. Nah, ini konteksnya tadi. Jika bank menempatkan dana mereka di bank konvensional dan atas itu mereka mendapatkan bunga, gitu ya, maka pendapatan jasa giro tersebut itu diakui sebagai penerimaan dana kebajikan, bukan penerimaan operasional. Dan dia dilaporkannya bukan di laba rugi, tapi di laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian jika dia ditempatkan di bank syariah, maka ada bonus atau giro, maka dia boleh diakui sebagai pendapatan. Ya, seperti itu. Itu hal yang perlu dipahami ya oleh auditor ketika mengaudit entitas syariah. Berbeda dengan mengaudit entitas konvensional, di mana ketika mereka mendapatkan dana di bank konvensional ya tetap itu dianggap sebagai pendapatan. Tetapi di bank syariah. Kemudian penyajiannya adalah kas dan setara kas itu merupakan akun pertama ya yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian dia disajikan terpisah ya dengan yang lain gitu ya. Kemudian kalau seandainya ada saldo negatif, maka dia harus disajikan sebagai kewajiban jangka pendek ya atau utang jangka pendek. Nah, ini bisa saja terjadi kalau seandainya ada nasabah premium ya atau nasabah prioritas yang mereka bisa mengambil uang dalam jumlah yang lebih, atau misalnya bank punya produk misalnya kartu kredit gitu ya, di mana setiap orang itu bisa kemudian mengambil uangnya lebih dari apa yang ada di tabungannya gitu. Jika negatif tersebut maka akan otomatis diakui sebagai utang jangka pendek. Kemudian penempatan pada bank lain itu disajikan sebagai nilai bruto dan tidak boleh di set off dengan kewajiban. Nah, maksudnya adalah misalnya jika bank A ya memiliki penempatan pada bank B dan sebaliknya bank B ya pada saat yang sama dia juga punya kewajiban ya punya utang pada bank B, itu tidak boleh langsung dinetkan atau dikurangkan gitu, tapi harus disajikan masing-masing. Kas disajikan sendiri, utang disajikan sendiri seperti itu. Jadi tidak boleh di set off-kan. Kemudian penyajian dalam laporan arus kas itu ada arus kas operasi, ada arus investasi, dan arus kas pendanaan. Dan dia bisa disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung. Ya, itu akuntansi terkait dengan transaksi kas dan Nah, barulah kemudian kita masuk ke tema yang terakhir terkait dengan audit. Bagaimana auditor mengaudit dari transaksi kas dan setara kas ini. Di slide-slide sebelumnya itu artinya kita mencoba untuk memahami seperti apa transaksi dari kas dan setara kas. Nah, pertama dalam konteks audit tentu harus kita tahu apa tujuan dari audit atas kas dan setara kas, gitu ya. Yang pertama adalah tujuannya untuk memastikan saldo yang tercatat itu adalah benar-benar ada, ya, dan dimiliki oleh bank, gitu ya, seperti itu. Nah,
Artinya dia terkait dengan eksisten dan ini terkait dengan right, ya. Jadi kita sebagai auditor nanti memastikan bahwa jika misalnya bank itu menampilkan dana mereka di neraca, ya neraca, misalnya kas mereka di sini 10, maka kita ingin memastikan bahwa uang yang 10 ini benar-benar ada, gitu ya, baik secara fisik ataupun bisa dibuktikan dari sisi histori pencatatan. Kemudian dimiliki oleh bank, ya artinya itu adalah kas tersebutlah kasnya dia, bukan kas orang lain. Kemudian saldo tercatat telah lengkap, ya tidak boleh ada transaksi yang tidak tercatat. Kemudian saldo disajikan dalam angka yang benar, gitu ya, dalam laporan keuangan. Kemudian jika ada kas yang dibatasi penggunaannya, maka itu harus dijelaskan ya di dalam catatan atas laporan keuangan, ya. Kemudian juga dipastikan terkait dengan waktu, kalau seandainya ada penyelesaian transaksi yang melewati tahun laporan keuangan atau tanggal laporan keuangan, itu juga kemudian perlu dipastikan agar dia sesuai dengan transaksi yang berjalan, ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah terkait dengan tujuan audit. Kemudian berikutnya adalah setelah kita memahami tujuan auditnya, tentu kita di awal kita perlu memahami seperti apa internal control juga, ya, agar nanti kita bisa melakukan pengujian atas internal control. Yang pertama adalah kita memastikan bahwa jumlah kas itu dihitung secara periodik. Nah, ini dipastikan agar bank memiliki ini. Jika tidak mereka melakukan ini, tentu nanti akan menjadi temuan, gitu. Kemudian direkonsiliasi dengan saldo yang tercatat secara teratur. Maka kalau kita lihat ya, kalau orang di perbankan itu setiap perpindahan kasir itu uang harus dihitung dulu, atau misalnya pada saat pagi hari dibuka kas itu juga harus dihitung dulu ya berapa lembar. Kemudian pada tutup hari itu juga dihitung kembali, gitu ya, dan dilihat logika histori masuk dan keluarnya. Kemudian juga tes kontrol berikutnya itu bisa melakukan mendadak, ya, kita sebagai auditor itu juga kemudian bisa meminta mereka untuk menghitung langsung ya di hadapan kita berapakah yang mereka miliki tanpa kita konfirmasi. Kemudian juga perlu kita lihat apakah teller ya sebagai kasir yang melayani nasabah itu hanya memiliki hak eksklusif, gitu. Maka kalau kita lihat ya di bank itu settingan dari ruangan teller itu seperti tidak ada pintu, ya. Kemudian yang kedua, meja tellernya itu setinggi dada orang, rata-rata orang, gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk meminimalisir ya terjadinya kejahatan, ya, seperti itu. Kemudian berangkasnya itu dalam bentuk baja yang sangat berat dan hanya mereka yang bisa membukanya, bukan orang lain. Bagian dari internal control. Kemudian berikutnya akses tas simpanan kas setelah jam kerja, ya itu juga perlu diawasi. Makanya bank itu walaupun hari malam atau kemudian libur itu tetap ada satpam dan CCTV yang selalu standby ya menjaga. Kemudian transaksi kas itu direview oleh pengawas ya dan yang lain, gitu ya. Oke, next berikutnya adalah jumlah kas yang diteller dibatasi dan pengisiannya juga dokumentasikan direview oleh karyawan lain yang dijelaskan tadi. Kemudian tempat penyimpanan seperti dalam rangka seperti ini. Kemudian khasanah atau kas besar atau kas teller yang besar itu harus ada pengawasnya. Kemudian jumlah kas ya di ATM itu juga perlu direkonsiliasi. Rekonsiliasi itu maksudnya dicocokin ya antara pencatatan bank dan pencatatan lain. Kemudian ada rekonsiliasi lagi. Kemudian jika ada asuransi itu kemudian akan lebih baik lagi. Ya. Oke, kemudian pada penempatan pada Bank Indonesia apa saja internal kontrolnya itu ada prosedur yang memadai terkait dengan GWM ya. Jadi harus ada seperti apa mereka memastikan agar kewajiban untuk pemenuhan GWM ini selalu terjadi. Kemudian juga ada prosedur yang memadai untuk mengotorisasi ya. Ini jelas jangan sampai kemudian transaksi itu hanya dieksekusi oleh terutama dalam jumlah yang besar oleh bawahan saja. Kemudian saldo giro di rekening bank itu juga perlu direkonsiliasi dengan catatan si bank. Kemudian penempatan pada bank lain itu juga ada, intinya adalah ada prosedur, kemudian juga ada rekonsiliasi, ya, kemudian juga ada penetapan limit yang berjenjang. Artinya ketika bank itu menempatkan dana di bank lain itu harus ada analisanya, ya. Kemudian kalau nilai tertentu itu siapa yang boleh menyetujui dan segala. Oke, nah seperti apa kemudian setelah memahami internal control, seperti apa tes yang dilakukan? Yang pertama adalah melakukan observasi atas kecukupan pemisahan fungsi. Jadi memang betul yang perlu dilihat itu apakah teller itulah orang yang khusus ya, tidak boleh kemudian digabung dengan PS misalnya atau dengan yang lain gitu ya seperti itu.
Kemudian pada saat merekonsiliasi bank juga begitu. Kemudian juga menguji dokumen perhitungan secara mendadak ya, artinya cash teller ya, kita minta mereka untuk kemudian memberikan laporan kas hariannya dan disesuaikan dengan, kemudian melakukan inspeksi dan pengujian rekonsiliasi ya. Kemudian yang terakhir lah terkait dengan substantif tesnya. Yang pertama terkait dengan kas dulu gitu ya. Itu kita bisa menghitung jumlah kas dan mencocokkan dengan pencatatan di teller gitu ya. Kemudian menguji ketepatan perhitungannya ya. Makanya dia perlu dihitung di Excel atau yang lain ya, tidak manual gitu. Kemudian mereview kalau seandainya terjadi ada. Kemudian penempatan pada Bank Indonesia, kemudian ini juga apa yang bisa kita lakukan sebagai auditor itu menguji rekonsiliasinya. Jadi diminta atas kerja rekonsiliasi banknya, kemudian kita lakukan ulang, kemudian melakukan review, ya, kemudian melihat pisah batas, ya, transaksi tahun berjalan hanya boleh diakui pada saat tahun berjalan. Kemudian bisa juga kita melakukan yang juga penting ya, kita mengkonfirmasi saldo ya kepada Bank Indonesia dengan mengirimkan surat konfirmasi pada Bank Indonesia dan mereview aturan-aturan, dan kalau dia transaksinya adalah mata uang asing dipastikan sesuai dengan kurs tanggal jalan. Oke, kemudian ini juga pertimbangan DPS ini juga penting untuk kemudian dan terakhirlah penempatan pada bank kita juga sama, prosedurnya adalah kita melakukan konfirmasi. Ini yang paling penting ya, kita kirimkan surat konfirmasi pada bank yang dananya ditempatkan. Kemudian juga melihat reputasi dari bank korespondensinya. Saya pernah dulu ada audit ya dalam salah satu perusahaan, kemudian dia menempatkan sejumlah dana yang cukup besar salah satu bank tertentu gitu ya. Kita mereview dulu kenapa dia bisa menempatkan dana proses sebesar itu di bank tersebut gitu ya. Bagaimana prosedurnya gitu, seperti apa rapat-rapatnya dan kenapa bank itu dipilih gitu ya. Itu kemudian harus kita dapatkan argumentasinya dan itu wajar atau tidak. Kemudian juga ada kecukupan ya, penyisihan penghapusannya itu juga perlu kita review ya. Kalau ada seandainya bagi hasil itu juga kemudian dilihat kondisinya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.